Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini maksudnya, kurang lebihnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, kamu agar kamu bertakwa. Di sini sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti yang mendapat panggilan melaksanakan ibadah puasa bukan saja orang Indonesia atau orang Malaysia, tetapi atau orang Kesugihan atau orang Cilacap, tetapi di sini berbunyinya ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dari negara mana, dari daerah mana, dari golongan apapun, tapi di sini adalah yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman yang diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti kita didahulukan untuk menjalankan puasa ini bukan hanya di masa kita, tapi juga di masa sebelum kita ada. Sebelum kita sudah ada perintah untuk menjalankan puasa. Di sini tertera tatkala di kitab Al-Qur'an ini, di Al-Quran ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelum masuk ke nuzulul Quran, saya bacakan lagi satu buah ayat lagi. Surat Al-Baqarah 184. Jadi sekali lagi, tadi diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita sambung ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyami ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Oke, ini satu ayat setelah ayat 183 diwajibkan kita untuk menjalankan ibadah puasa bagi orang-orang yang beriman supaya bertakwa. Dilanjutkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyamam ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridon, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyami ukhar, atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Niki nggih. Tatkala kita dalam perjalanan ataupun kita sakit, ternyata Allah memberikan kemudahan. Di situ kita berbuka puasa atau membatalkan puasa atau tidak berpuasa, maka supaya mengganti sejumlah hari itu pada hari yang lain.
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tuh. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa supaya membayar fidyah, yaitu membayar fidyah itu adalah ta'amu miskin, memberi makan memberi makan seorang miskin. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, kebajikan itu maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk 1 hari, maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nih, tadi yang lebih baik memberi makan, faman tatawwanga khairum fahuwa khairullah. Nih. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah ia lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekalian. In kuntum ta'lamun, bagimu jika kamu mengetahui. Saya ulangi, maksudnya dari ayat 184. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyami ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwanga khairum fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa supaya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, atau maksudnya kebajikan itu memberi makan lebih dari seorang miskin atau 1 hari, untuk 1 hari, maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk 1 hari, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik, tetapi lebih baik mengerjakan puasa bagimu jika kamu mengetahui. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di sini dijelaskan apabila pada saat di bulan suci Ramadan ada yang sakit atau bepergian seperti Pak Mistam sakit misalnya, itu setelah kita berbuka atau membatalkan puasa atau tidak berpuasa dari berapa hari kita sakit atau dalam perjalanan, itu supaya mengganti sama dengan hari yang ditinggalkan itu. Dengan juga berbuat kebajikan lagi, yaitu membayar fidyah. Maksudnya memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Sebelum kita masuk ayat ke 185, pemirsa dan ngaji bareng. Jadi Allah memberikan kemudahan ya, tatkala kita tindak jauh, tatkala kita pergi, misalkan itu Pak Mugi pergi ke Jawa Timur, di tengah-tengah jalan ingin berbuka puasa, ini ternyata ada aturannya. Allah memberikan kemudahan. Tatkala sakit yang mengharuskan untuk berbuka, tapi maaf, bukan sakit yang masih ringan-ringan begitu. Atau bepergian yang masih edek banget, ternyata berbuka puasa. Mungkin di sini tatkala bepergian yang jauh begitu.
Embene maring Cilacap, wong Cilacap maring metu luar kabupaten saja sudah berbuka, ya itu mestinya boten yang seperti itu, yang betul-betul bepergian jauh gitu. Atau memang kondisi kita sakit walaupun perginya dekat tapi karena sakit. Saya ulangi sekali lagi sebelum masuk di ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyami ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwanga khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari baginya berpuasa. Maaf, saya ulangi dari atas, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu dari surat Al-Baqarah ayat 184. Kita akan masuk di surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladhi unsila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyami ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitakmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tazkurun. Ini ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Saya berhenti di sini dulu. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang hak dan yang batil. Ini maksudnya bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan diturunkan Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu kita sudah tidak ada keraguan lagi. Perlu kita beriman, kita imani, kita percayai bersama-sama bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi setiap manusia. Ini supaya apa? Wabayinnati minal huda wal furqan. Ini sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Al-Furqan pembeda apa? Antara yang baik dan yang batil itu semua ada di dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada
bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Di sini karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu. Nih, famangkana tadi famang syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Hendaklah berpuasa. Di mana berpuasa adalah menahan lapar, menahan dari lapar dan haus. Itu harus ditahan sampai pada waktunya kita boleh makan. Itu begitu. Faman kana maridun aw ngala safarin, ini diulang lagi di ayat 185. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyami ukhor. Ini maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit ini. Faman kana maridun, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Ini masih sama seperti yang tadi. Ini pada mengganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Alhamdulillah, Masya Allah. Di sini Allah memberikan menghendaki kemudahan. Setelah itu walitakmilul ngiddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini kita habiskan. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah, karena diberikan kemudahan. Jadi perlu kita ulas dari atas bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberikan keutamaan. Di antaranya bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah itu ya. Jadi kita sebelum memberikan penjelasan yang lain, saya ulang sekali lagi maknanya, habis itu kita penjelasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu huwa hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyami ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kerusakan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya
dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Oke. Arti dan makna dari surat Al-Baqarah 185 sudah jelas sekali, makanya di surah-surah, di masjid-masjid malam ini semuanya diperingati, diingatkan bahwa insya Allah malam ini malam yang penuh barokah. Allahumma amin. Di mana-mana dijelaskan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai lentera, sebagai pepadang di hati kita, Bapak Ibu, di mana kita banyak permasalahan. Di dalam Al-Quran ada penyelesaian. Di mana hati kita gundah gulana, gelisah. Dengan membaca Al-Quran hati kita menjadi tenang. Begitu kan, Gih? Dengan kita hatinya merasa sengsara. Bahkan kita sakit, kita juga membaca Al-Quran. Minimalnya membaca suratul Fatihah. Bahkan ada yang sakit didoakan dengan Al-Quran. Bahkan ada orang yang mendekati ajal pun, hamba Allah yang sudah tidak bisa apa-apa, pemirsa, jamaah ngaji bareng, coba kita renungkan. Pada saatnya nanti, semua hamba Allah, umatnya Nabi besar Muhammad SAW akan merasakan sebuah waktu, sebuah pintu, yaitu yang dinamakan maut. Namun sebelum itu, sudah layak sering kita jumpai yang kaprah, yang umum. Biasanya hamba Allah diuji, dicoba dengan sakit. Ada yang sakit berkepanjangan, ada yang sakit cuma sebentar, ada yang tidak sakit sama sekali. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tatkala hamba Allah sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa berkedip mata, bahkan sudah tidak bisa berkedip mata, di situ Al-Quran juga akan dibaca. Nggih mboten? Di situ akan dibacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim ila akhirih. Bukan dibacakan koran, bukan dibacakan majalah, bukan dibacakan buku lain. Tetapi yang dibaca adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Begitu juga orang yang senang kita mengadakan tasyakuran. Juga kita membaca kalimat thayyibah, tahlil yang di dalamnya juga lafaz-lafaz dari Al-Quran. Yang senang, yang susah, yang sakit, bahkan yang mendekati ajal, kita pasrahkan kepada Allah. Kita juga membaca surat Yasin. Kita membaca kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Membaca Fatihah. Bahkan mungkin ada yang dibacakan surat yang lain. Tapi biasanya tetap di dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Itu. Begitulah keutamaannya. Bahkan orang yang susah, orang yang sakit hati, coba peradukan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinginkan suasana hati dan pikiran kita dengan membaca kalam ilahi, dengan membuka Al-Quran. Bahkan kita sering Al-Quran itu kita baca sampai kita tidak bisa berkata-kata. Bahkan mata kita sulit untuk melihat huruf itu karena terbanjiri oleh air mata.
begitu kita mengagungkan Al-Quran, bahwa begitu Al-Quran dipegang, rasanya sudah tumpah ruah. Perasaan hati kita akan mengadukan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang dibaca surat Yasin atau surat yang lain, namun begitu kita melihat Al-Quran, rasanya kita sudah tumpah ruah perasaan kita. Bahkan ada seseorang yang tidak mampu membaca Al-Quran, hanya dibuka, dilihat, dibuka, dilihat. Tapi bersyukurlah kita dengan peringatan nuzulul Quran ini, mari kita gugah hati dan pikiran kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini mungkin kita lalai, kita ndolonjom, berat untuk membuka kitab Al-Quran, berat untuk membaca, apalagi membaca tafsirnya, apalagi memikirkan di dalamnya. Coba kita jangan hanya dipegang, jangan hanya dijadikan pajangan rumah. Al-Qur'annya baik, misalkan punya Al-Qur'an seperti ini baik. Ada Quran yang sampai bodol, yang sampai lecek, berarti Quran itu sering dibuka. Kalau Qurannya masih baru kayak gini, nggak pernah dibuka. Ini kebetulan ada yang memberikan wakaf. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lewat Nak Ahmad Fauzi yang dapat ini. Nah, ini kadang kita harus pandai bersyukur. Kita masih diberi kesempatan bisa membaca huruf-huruf ini. Gunakan waktu kita untuk membaca. Atau kita sudah terlanjur tidak bisa membaca, putra-putrinya suruh membaca, kita mendengarkan. Bahkan sekarang sudah ada penghafal Al-Quran, sudah ada anak kecil, sudah pada bisa pintar baca Al-Quran, Masya Allah. Apabila kita sudah lewat umur, tapi kita tidak, misalkan kita belum bisa baca Al-Quran, setidaknya kita bisa mengaji bareng, mendengarkan, belajar untuk dibacanya, dimengerti, diangan-angan, difikirkan. Mudah-mudahan ini akan menggugurkan kewajiban kita. Tatkala kita di dunia ini, hidup di dunia ini, hidup bertahun-tahun. Buku-buku yang lain dipelajari. Sekolah umum menjadi sarjana. Bagus itu memang. Tapi mari kita tengok satu kitab ini. Kita belajar bareng-bareng. Kita baca. Kita tidak bisa pintar membaca. Walaupun kita diniati belajar. Walaupun suara kita tidak bagus. Walaupun terbata-bata. Walaupun tidak lancar, kita niati selalu belajar untuk membaca Al-Quran. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan umur untuk belajar membaca Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pecinta Al-Quran. Tidak hanya cinta di mulutnya saja, tidak hanya diumbar cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabnya Allah, kepada kalamullah, kepada Al-Quranul Karim, tapi mari kita bareng-bareng kita sinauni. Barangkali di sini di Yayasan Al-Hikmah Qur'ani Anahdliyah membuka kesempatan untuk kita bersama belajar dari merangkai abatasa, menghafal, hingga sampai belajar mengerti per ayatnya. Nah, di malam yang penuh barokah ini, mari kita semangat untuk selalu belajar, mendalami apa isi Al-Quran, dan jangan pernah Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah. Tapi sebagai pedoman, tadi sudah kita ngaji bareng, sebagai pedoman, sebagai acuan untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Pembeda antara yang baik dan yang buruk. Itu betapa kita sangat-sangat
membutuhkan bagaimana, apa dan bagaimana isi dari kitab Al-Quran tersebut. Di malam yang penuh barokah ini, semoga ngaji bareng tafsir Quran bisa mudawamah ila akhir zaman. Al-Fatihah. Jangan kau jadikan Quran sebagai pajangan rumah, tapi jadikanlah Quran pedoman yang penuh hikmah. Insya Allah. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman yang penuh hikmah. Tapi jangan pernah Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan rumah. Qur'ane apik, bagus, esek alus malih. Jemaah ngaji bareng. Qur'ane semeling, bahkan sana plastike. Karena eman-eman untuk dibuka, eman-eman untuk dibaca. Justru monggo Qur'ane sami dibodolaken. Dibodolaken itu maksudnya Qur'annya itu dibuka-buka biar kelihatannya tapi jangan hanya dibuka tok ben kelihatan sering dibuka itu nggih mboten ngaten ya. Jadi mari di kesempatan yang penuh barokah ini di bulan suci Ramadan malam yang ke-17 di peringatan nuzulul Quran ini semoga hati kita batiniah kita tergugah untuk lebih dan mau belajar lagi eman-eman nek boten disinaoni setitik walaupun sedikit kita belajar walaupun hanya mendengarkan mudah-mudahan akan menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu supaya belajar dan belajar apa itu Al-Quran, bagaimana isi itu kandungannya Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan terobosan dari Yayasan Al-Hikmah ini untuk membuka ngaji bareng tafsir Quran walaupun hanya beberapa ayat mudah-mudahan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita bersama untuk sedikit bisa mengerti apa itu isi dari kandungan Al-Quran dari masing-masing ayat per ayat. Demikian yang bisa disampaikan untuk hikmah dari Nuzulul Quran pada malam hari ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan apabila ada kata-kata saya yang kurang pas, yang salah, atau tidak berkenan di hati pemirsa dan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni diri saya. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada diri saya. Insya Allah saya hanya niat selalu belajar bersama dengan teman-teman, dengan jemaah ngaji bareng, dimanapun berada, dan jemaah yang selalu setia hadir di majelis ini. Sebelum itu, mari kita seperti biasa mendoakan dari beberapa teman-teman kita yang sudah masuk untuk permohonan doa, yaitu ini ada masuk. Semoga kita doakan nanti dalam doa kita, Nak Muhammad Kiam Riawan ini mau ujian, semoga diberikan sehat jasmani rohani, gampil anggenipun nggarap. Niki putrane Bapak Sadiman. Semoga putranipun Bapak Sadiman ingkang asma Muhammad Kiam Riawan niki badhe ujian. SMP napa SMA niki nggih? Oh SMA nggih, semoga lulus dengan nilai yang baik nggih. Kita doakan bersama-sama. Biasa seperti biasa dengan iringan sholawat Ya Rabbi bil Mustafa sarang-sarang monggo. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
karomi. Duh Gusti kanthi Nabi datengna ing tujuan. Nyuwun ngapunten dudat kang jembar lamantuan. Wal habis sarang. Huwal habibul ladzi turja safangaduhu likulli hauli minal awali muhtakimi. Nabi kekasih kang dan Arab nulungi saking susah pekewu kang ora den senengi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja safangaduhu likulli hauli minal awali muhtakimi. Disambung selawat kula nyuwun sarang-sarang. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Salawat setunggal malih Pak. Ya Allah kula nyuwun. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sekali lagi. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sarang-sarang amin amin. Amin amin. 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 Amin amin. Amin amin. Amin amin. Amin amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa duriah kami.
Ya Allah yang Maha Pemberi kesehatan, sehatkanlah di antara kami. Apabila di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah penyakit kami, hadirkanlah kepada kami kesembuhan. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah kami keberkahan rezeki, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, fid dini wa dunya wal akhirah, rezeki yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Pemberi kemudahan, berikanlah kami kemudahan, angkatlah segala kesulitan kami ya Allah. Hadirkanlah sebuah kemudahan untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Pemberi penyelesaian segala masalah. Ya Allah hadirkanlah kepada kami penyelesaian segala masalah kami. Berikanlah kami kemudahan dan angkatlah kami dari segala keruwetan, segala permasalahan-permasalahan yang kami tidak mampu mengatasinya ya Allah. Bila di antara kami ada yang bermasalah dengan hutang piutang, berikanlah keomberan rezekimu ya Allah untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya Allah yang memberi kesehatan, berikanlah kesehatan kepada kami, jemaah kami, duriah kami, kesehatan lahir dan batin. Ya Allah yang Maha Pemberi nikmat, berikanlah segala nikmat-Mu dunia dan akhirat. Berikanlah kami kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Barokah hidupnya, istiqomah rumah tangganya, ngaji barengnya menjadi sukses. Banyak hadirkanlah kepada kami santri-santri yang akan bisa membawa kemaslahatan dalam ngaji bareng di Yayasan Al-Hikmah ini. Ya Allah berikanlah kepada kami jemaah kami yang sehat, jemaah kami yang diberi keridhaan-Mu, jemaah kami ngaji bareng ini yang diberikan keridhaan keimanan, diberikan ketakwaan, diberikan ketetapan hati, hati yang selalu ihsan, hati yang selalu ingin beribadah, hati yang selalu berbuat baik, baik hari ini, baik hari esok, dan baik hari berikutnya. Ya Allah yang Maha Pemberi segala keberkahan, berikanlah kami jemaah ngaji bareng keberkahan dunia dan akhirat. Jadikanlah santri-santri kami santri yang soleh, soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi umat masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Semoga untuk Nak Muhammad Kiam Riawan ingkang badhe ujian mugi dipun paringi kelancaran, sehat, dipun paringi ujiannya lulus dengan nilai yang terbaik, nggih. Mudah-mudahan sudah kita doakan bersama-sama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, pemirsa di rumah maupun peserta ngaji bareng yang di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.